Izin Pak Kadis, terkait dengan wacana Menteri Pendidikan Kebudayaan akan mengadakan pembelajaran tatap muka di bulan Juli nanti, itu bagaimana di Tangsel persiapannya? Baik, terima kasih. Alhamdulillah saat ini status COVID Tangsel sudah kuning dan kita berharap semua mudah-mudahan segera hijau. Menyikapi apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat melalui Kemendikbud bahwa pembelajaran tatap muka bisa dimulai insya Allah pada bulan Juli awal tahun pelajaran baru. Nah, kami di Tangsel sedang mempersiapkan berbagai persiapan untuk menuju ke sana. Itu yang pertama, kami sedang melakukan vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di semua satuan pendidikan, semua jenjang, ya, dan termasuk negeri dan swasta. Alhamdulillah sudah mulai tahap kedua saat ini. Yang kedua, sekolah juga semua satuan pendidikan agar terus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk infrastruktur untuk melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, ya, sehingga pada saatnya nanti kami akan verifikasi dengan dinas kesehatan apakah siap atau tidak. Nah, saat ini kegiatan pendidikan di sekolah adalah sedang mempersiapkan untuk ujian sekolah. Jadi ujian sekolah, ujian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Kami membuat regulasi tentang pelaksanaan ini dan kami sudah sampaikan juknisnya kepada semua sekolah bahwa pelaksanaan ujian sekolah di masa pandemi COVID sekarang ini itu masih dilaksanakan secara online, ya, secara online, ya, ini untuk menghindarkan paparan virus corona. Kemudian PPDB online juga, sehingga nanti dipastikan mudah-mudahan pada bulan Juli awal tahun pelajaran baru kemudian bisa masuk PTM, dan ini pun dilaksanakan secara terbatas, yaitu hanya satuan pendidikan, hanya sekolah yang memang telah siap menjalankan protokol kesehatan. Ya, dibuktikan dengan hasil verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Yang kedua, ada izin dari orang tua siswa. Ya, ada izin dari orang tua siswa untuk melaksanakan PTM. Kemudian nanti ketika memang melaksanakan PTM itu pun terbatas dalam jumlah siswanya. Jadi maksimal hanya 50% dari kapasitas kelas. Jadi separuh dari jumlah siswa di kelas itu. Kami sudah membuat skenario-nya. Jadi kalau satu kelas itu dibagi dua kelompok A dan B, nanti Senin Selasa masuk kelompok A, kelompok B belajar di rumah. Hari Rabunya baik kelompok A dan B tetap belajar di rumah, sekolah disemprot, dibersihkan kembali. Hari Kamis dan Jumat kelompok B masuk tatap muka, kelompok A belajar dari rumah. Hari Sabtunya dibersihkan kembali. Itu skenario pembelajaran di masa pandemi. Dan kita harus tetap waspada terhadap paparan virus, karena informasinya bahwa tidak ada jaminan ketika sudah divaksin itu sudah terbebas dari paparan virus, apalagi siswanya belum dilaksanakan vaksinasi. Pak Kadis, terkait dengan pembagian kelas, baik itu ada yang tatap muka, ada yang secara online di hari bersamaan ya Pak Kadis, apakah SDM sudah disiapkan ataukah mumpuni ya SDM-nya? Ini juga bagian yang sedang kami persiapkan terus, termasuk pelatihan terhadap guru. Bagaimanapun juga dilakukan blend learning system. Jadi dalam waktu yang bersamaan belajar dengan dua metode, yaitu tatap muka dan secara luring jarak jauh. Ya, ini sedang kami persiapkan terus, dan luringnya itu tidak harus dengan sistem, tapi cukup dengan pemberian tugas, cukup dengan panduan pembelajaran sehingga anak tetap belajar di rumah dengan baik. Terkait dengan adanya pro kontra beberapa orang tua siswa yang enggan menyekolahkan anaknya karena mengingat
penularan masih terus terjadi. Ya, Pak Kadis. itu Apakah memang ada pertimbangan bila siswa itu boleh tidak mengikuti sekolah tatap muka atau seperti apa? ya, itu juga yang kami sampaikan tadi bahwa mengacu pada SKB 4 Menteri, kunci akhir apakah siswa itu bisa masuk belajar tatap muka atau tidak adalah adanya izin dari orang tua siswa. Kalau misalnya sekolah sudah buka tatap muka, tapi orang tua belum mengizinkan anaknya itu, maka anak itu tetap belajar di rumah. Itu diizinkan, nggak masalah. Karena memang kita tadi tetap waspada, paparan virus corona tetap harus kita waspadai, apalagi tadi siswa juga belum divaksin. Oke, siap. Jangan lupa subscribe ya.